Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Guru. Hari ini kita akan belajar masih tema 3, pembelajaran 4 dan 5 ya. Subtemanya subtema 4. Apa yang kita pelajari dalam pembelajaran 4-5? Nah, kita akan belajar tentu saja pengurangan dan masih ada kolase juga. Kita lihat ya. Kita baca bersama-sama. Malam ini malam minggu. Benny boleh bermain di luar rumah karena besok sekolah libur. Benny bermain bersama teman-teman. Mereka bermain di halaman rumah Benny. Mereka berlomba memantulkan bola. Bola dipantulkan dari garis awal ke garis akhir. Bola tidak boleh terlepas atau jatuh. Yang paling cepat sampai dialah pemenangnya. Ayo bermain bersama mereka. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan Benny di malam minggu, berarti Sabtu malam ya. Sabtu malam mereka bermain bola. Ini bermainnya bola di halaman rumah ya anak-anak. Karena besok libur, jadi Benny ini ceritanya tidak belajar malam hari. Kita lanjut ya. Itu adalah kegiatan Benny yang dilakukan di malam hari. Nah, sekarang ini ada bacaan lagi. Mari kita baca bersama-sama. Setelah berlomba memantulkan bola, mereka bermain catur kata. Mereka menyiapkan tabel seperti papan catur. Di setiap kotak ditulis kata-kata yang terkait dengan kegiatan malam hari. Mereka membentuk kelompok dan memilih warna kelompok. Sebelum mulai, mereka mengundi kelompok mana yang memulai duluan. Setelah itu, mereka memulai berlomba. Mereka memilih satu kata di dalam kotak. Lalu mereka membuat kalimat dari kata itu. Kalau berhasil, maka kotak tersebut ditutup dengan warna kelompok. Kelompok yang berhasil menghubungkan kotak kata membentuk garis lurus terlebih dahulu. Itulah pemenangnya. Nah, seperti ini catur katanya ya anak-anak. Jadi, di dalam catur kata ini, nanti yang bermain itu lebih dari 3 atau 4 orang ya. Jadi, bisa jadi 4 kelompok, satu kelompoknya isinya 2, seperti itu. Nanti setiap anak itu membawa kertas berwarna ya. Nah, anak yang menang, anak yang kita melakukan pingsut dulu ya, yang menang dia akan bermain dulu. Jadi, nanti memilih satu kata, kemudian dibuat kalimat. Setelah dibuat kalimat, ditutup dengan kertas warna yang mereka miliki. Misalkan kelompok A membawa kertas berwarna merah. Jadi, nanti kotak papan caturnya ini ditutup dengan warna merah yang sudah dipilih ya. Contohnya, kelompok A ingin membuat kata dengan kata malam. Nah, yang sudah dibahas bersama kemarin bahwa membuat kalimat itu minimal menggunakan 3 kata ya, yaitu yang pertama itu adalah pelakunya, kemudian melakukan apa, dan apa yang dilakukan, pekerjaan apa yang dilakukan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah keterangan waktu itu jika diperlukan ya. Jadi minimal 3 kata. Kita lihat contohnya seperti di bawah ini. Ibu beri contoh. Saya mengulang pelajaran pada malam hari. Ini kurang pada ya anak-anak ya. Jadi saya itu sebagai pelakunya mengulang pelajaran dan melakukan pekerjaan pada malam hari adalah keterangan waktu ya. Nah, kalau kata malam sudah dibuat kalimat, maka ditutup dengan kertas yang dibawa oleh kelompok mereka. Contohnya misalkan kelompok A tadi membawa kertas warna merah. Jadi ya harus menutup kata malam. Ya. Kemudian nanti setelah itu kelompok kedua
itu membuat kalimat dengan kata lain. Tapi ingat, nanti kata yang kalian buat ini harus menunjukkan garis lurus. Contohnya kelompok A tadi kan memilih malam ya. Jadi setelah malam harusnya memilih kata yang nantinya bisa membuat garis lurus ya. Contohnya malam dengan bintang, bintang dengan terbenam. Jadi dia membentuk garis lurus. Atau malam dengan bulan, bulan dengan bersinar. Atau malam dengan kelelawar, kelelawar dengan jangkrik. Nah, seperti itu ya anak-anak cara bermainnya. Ini juga bisa dimainkan dengan secara individu, tidak berkelompok. Contohnya, Siti sebagai orang pertama, anak pertama, kemudian Udin anak kedua, dan Beni anak ketiga. Nah, seperti itu bisa. Begitu ya anak-anak, permainan ini akan mengasah kita dalam belajar membuat kalimat. Coba kalian peragakan ini di rumah ya, boleh sama keluarga, boleh sama adik dicoba sambil bermain. Selanjutnya anak-anak, nah di sini ada pola gambar apa ya ini? Anak-anak ingat? Iya, pintar sekali. Ini adalah pola gambar burung hantu yang sudah ditempeli dengan biji-bijian. Ya, namanya karya ini adalah kolase. Ya, nah kolase itu sendiri Ibu sudah berulang-ulang menjelaskan. Kolase adalah membuat karya dengan teknik menempel. Nah, barang yang ditempel atau benda yang ditempel ini di sini adalah biji-bijian anak-anak. Jadi kalau biji-bijian termasuk kategori bahan alam. Jadi bahan alam itu adalah bahan yang diciptakan oleh Allah yang ada di alam yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Contohnya biji-bijian. Biji-bijian itu adalah salah satu bahan alam yang dihasilkan oleh tanaman ya anak-anak. Dan tanaman itu sendiri tidak bisa diciptakan oleh manusia. Nah, selain biji-bijian ada juga misalkan menggunakan bunga, daun, ranting, bisa ya. Nah, gitu anak-anak. Kalau kebalikannya bahan alam berarti adalah bahan buatan. Bahan buatan ini banyak sekali. Bahan buatan adalah bahan yang diciptakan oleh manusia. Contohnya bahan buatan yang seperti kita buat kemarin. Kita membuat kolase menggunakan potongan kertas origami. Nah, kertas ini adalah buatan manusia. Ini termasuk kategori bahan buatan. Selain itu, selain kertas bisa kapas ya yang bahan buatan, kemudian kain perca. Kalian tahu kain perca? Kain perca ini merupakan kain sisa ya, kain sisa berbagai warna, kain sisa-sisa jahitan seperti itu namanya kain perca. Kemudian ada lagi korek api batang ya, bisa itu disusun. Ada lagi manik-manik. Manik-manik ini kayak seperti bahan untuk membuat gelang, kemudian kalung, mirip seperti kancing-kancing baju. Nah, seperti itu. Itu namanya manik-manik. Nah, karya kolase ini disebut sebagai karya dua dimensi ya, yang hanya bisa dilihat satu arah dari depan saja. Nah, langkah-langkah membuat kolase ini anak-anak sudah paham ya kemarin. Yang pertama dilakukan adalah menggambar pola. Pola gambar ya, pola gambarnya boleh bebas. Kemudian yang kedua, setelah itu adalah memberi lem ya dan menempelkan bahannya. Nah, itu cara membuat kolase. Nah, kita sekarang akan belajar operasi berhitung pengurangan. Kita lihat ada soal cerita di sini anak-anak. Soal cerita adalah soal yang dibuat dengan
cerita. Cerita itu kalimat yang lebih dari satu ya, atau lebih dari satu kalimat. Jadi cerita itu terdiri dari lebih dari satu kalimat. Yuk, coba kita baca dulu. Lani dan papanya sedang menonton televisi. Mama datang membawa biskuit dan teh manis. Lani berhitung ada 15 biskuit di piring. Papa memakan 3 biskuit. Lani menghitung biskuit yang belum dimakan. Nah, kira-kira ini termasuk pengurangan apa penjumlahan? Nah, tentu saja ini termasuk pengurangan karena tadi biskuitnya berkurang karena dimakan ya, berarti bertambah sedikit. Yuk kita lihat biskuitnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini ada 15 biskuit ya di gambarnya yang anak-anak lihat. Kemudian biskuit itu dimakan 3. Nah, 3 ini dilambangkan diambil atau disilang karena berkurang ya biskuitnya. Jadi kita harus menyilang biskuitnya, dianggap hilang atau berkurang. Yuk kita hilangkan 3 biskuit yang dimakan papa tadi. 1, 2, 3. Nah, berapakah sisanya atau biskuit yang belum dimakan? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi sisa biskuitnya ada 12 anak-anak. Berarti 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Nah, begini ya anak-anak cara menghitung pengurangan. Jadi, kalau anak-anak berhitung pengurangan itu sebaiknya atau seharusnya di usia anak-anak kelas 1 ini harus menggunakan barang ya. Boleh barangnya berupa gambar, kalian gambar, jumlah biskuitnya dulu digambar. Kemudian boleh menggunakan barang ya, barang misalkan batang pensil atau pakai batang korek api atau pakai kelereng, pakai kerikil boleh sekali. Yang penting harus berupa barang. Kenapa seperti itu? Agar anak-anak terbiasa berimajinasi menggunakan barang ya. Karena 15 itu bentuknya seperti apa sih Bu angka 15 itu? Kalau ditulis iya seperti itu 15, tapi 15 itu bagaimana sih barang yang berbentuk 15. Nah, 15 itu ya berarti bisa dikatakan barang atau benda yang berjumlah 15. Ada 15 barang ya. Nah, anak-anak harus belajar menggunakan barang atau benda. Jadi boleh digambar, boleh memakai barang ya anak-anak. Atau bisa juga menggunakan sempoa yang ada bulat-bulatnya itu juga namanya barang ya. Pengganti kayak kelereng atau batu kerikil. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak selain kita tadi belajar tentang kolase, kemudian pengurangan, kemudian kegiatan yang dilakukan anak-anak di malam hari, sekarang kita akan belajar tentang kebiasaan baik yang dilakukan di malam hari. Kita lihat gambarnya nomor 1, 2, 3, dan 4. Kebetulan gambar ini sudah urut anak-anak. Kita akan coba belajar menceritakan dari gambar yang sudah ada. Kita lihat gambar yang pertama.
Di sini namanya Lani ya anak-anak ya. Kira-kira Lani ini sedang apa di gambar ini? Lani mengantuk, Bu. Lani belajar, Bu. Nah, coba kita gabungkan dari kata-kata itu ya. Lani mengantuk, Lani belajar. Kita lihat, karena di sini ada lampu, berarti kejadian ini terjadi pada malam hari. Nah, coba kita buat cerita. Lani belajar pada malam hari. Seperti itu dulu ya. Setelah beberapa menit, Lani mengantuk. Nah, bisa seperti itu kan? Nah, atau bisa juga seperti ini. Lani belajar pada malam hari. Tidak terasa, Lani sudah mulai mengantuk. Ya, karena di situ gambarnya Lani menutup mulutnya karena merasa mengantuk ya, karena sudah malam. Kemudian kita berlanjut ke gambar 2. Apa sih yang dilakukan Lani setelah itu? Kira-kira ini bajunya sama tidak dengan gambar yang pertama? Tidak sama ya. Berarti apa yang dilakukan Lani? Berganti baju. Baju apa yang dipakai Lani di gambar 2? Baju tidur. Dan Lani ini sedang memegang apa kira-kira? Iya, Lani sedang memegang sikat gigi. Berarti kalau dibuat cerita seperti apa kira-kira? Yuk kita coba buat cerita. Karena mengantuk, nah ini ya, karena Lani sudah mengantuk tadi dia melakukan kegiatan yang kedua. Lani berganti baju dengan baju tidur, kemudian menyikat gigi sebelum dia tidur. Nah, seperti itu boleh. Atau Lani setelah selesai belajar, Lani berganti baju tidur dan menyikat giginya. Boleh. Sekarang kita beranjak di gambar ketiga. Ini Lani apa yang dilakukan Lani ya? Oh, Lani menuju tempat tidur anak-anak. Kemudian dia membuka selimutnya. Jadi kalau diceritakan seperti apa? Setelah menyikat gigi, tadi gitu kan urutannya, Lani beranjak atau pergi ke kamarnya. Lani bersiap untuk tidur ya. Nah, gitu untuk gambar yang ketiga. Terakhir gambar yang keempat, ini adalah Lani baru apa kira-kira ya? Baru berdoa, Bu. Iya. Berarti kalau dibuat cerita seperti apa? Sebelum tidur, Lani berdoa terlebih dahulu. Nah, itu ya anak-anak. Jadi nanti kalau di buku paket atau di LKS ada gambar seperti ini disuruh menceritakan bisa ya? Iya, dilatih di rumah. Nah, anak-anak yang dilakukan Lani ini sudah merupakan kebiasaan yang baik atau tidak? Iya, benar sekali. Tentu saja kebiasaan yang dilakukan Lani ini adalah kebiasaan baik. Ya, Lani belajar pada malam hari, Lani menyikat gigi sebelum tidur, dan Lani berdoa sebelum tidur. Itu adalah kebiasaan yang baik. Anak-anak juga harus seperti itu di rumah ya, mencontoh atau meneladani apa yang dilakukan Lani. Nah, anak-anak sudah selesai pelajaran 4 dan 5 pada pertemuan kali ini. Anak-anak tugasnya adalah mengerjakan pengurangan di halaman buku paket halaman 123 sampai 124 ya. Nomor 1 sampai 10. Bagaimana Bu cara menghitungnya? Seperti yang sudah Ibu bilang, latihlah dengan menggunakan gambar atau benda. Ya.
Bagaimana kalau saya menggunakan jari, Bu? Boleh menggunakan jari ya. Itu adalah untuk mempercepat pekerjaan. Tapi alangkah baiknya anak-anak belajar atau berlatih dulu menggunakan barang. Contohnya paling mudah jika anak-anak tidak mau repot menyiapkan barang, anak-anak bisa menggambarnya. Ya, bebas mau lingkaran, kotak, bentuk permen atau apa. Contoh nomor 1 ya, Ibu contohkan. 15 dikurangi 6 berarti anak-anak menggambar misalkan nih buah jeruk 15. Ya, jumlahnya 15. 1, 2, 3 seperti itu. Kemudian karena dikurangi 6 berarti kan harus disilang seperti yang dicontohkan Bu Sonta tadi. Kita silang 6. Nah, kemudian sisanya dihitung kembali. Nah, seperti itu ya anak-anak caranya. Nah, untuk berhitung menggunakan jari, hitung mundur, hitung maju, itu boleh dilakukan kalau kita melaksanakan dikte atau hitung cepat, itu boleh. Tapi sebaiknya anak-anak harus berlatih menghitung menggunakan barang terlebih dahulu. Begitu ya anak-anak, sudah selesai pelajaran hari ini, kita lanjutkan pelajaran besok pagi. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan nanti kirim ke link yang sudah disediakan Bu Sonta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.